Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana part 2 mengenai teori apa boleh buat atau Inkaufnahmen Theory atau of the Kultusnahmen Theory. Teori apa boleh buat atau Inkaufnahmen Theory atau of the Kultusnahmen Theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Di antaranya 1. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Kedua, akan tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya. Juga ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu 1. Kesengajaan berwarna atau post offset atau dolus maulus. Sengaja melakukan perbuatan atau dolus maulus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau post offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan tindak pidana oleh undang-undang. Kedua, kesengajaan tidak berwarna atau careless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex duras dita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan diantaranya yaitu 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara 2 objek. 4. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. 5. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus indirectus atau errorhafte, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. 7. Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. 8. Dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut, berasal dari Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Dwelling atau ignorance atau mistake, disebut juga tidak sengaja
Dan keadaan batin seperti ini juga dinamakan dengan kekeliruan atau kesesatan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 1. Kesesatan peristiwa atau faith-knowledge dwelling atau mistake of faith atau error faksi. 2. Kesesatan hukum atau reh dwelling atau mistake of law atau error ruris. 3. Kesesatan atau kekeliruan orang atau error in persona. 4. Kekeliruan objek atau error in objecto. 5. Penyimpangan sasaran atau aberratio ikes atau abwalling. Dan 6. Delik putatif. Itulah penjelasan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana Part 2 mengenai teori apa boleh buat atau Inkaufnahmen Theory atau Of the Cook Treatment Theory. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.